Kali ini kita akan belajar tentang rules memberi nama pada variabel. Nah, sebelumnya kita sudah tahu tentang variabel di JavaScript, ada const, let, dan juga var. Sekarang kita akan belajar tentang penamaan sebuah variabel ya. Mari kita buka VS Code kita. Di sini ada index.js file kita yang kemarin. Nah, di sini saya akan ketik Ctrl backtick untuk membuka Node.js. Nah, pastikan kalian sudah punya Node.js ya. Kalau belum, install dulu. Nah, di sini kita akan coba mengikuti aturan satu-satu dari sini. Dari dokumentasi Basho Code. Di sini, yang pertama menggunakan bahasa Inggris untuk penamaan variabelnya. Kenapa? Karena kita melakukan pemrograman ini, kita harus selalu dekat dengan bahasa Inggris ya, karena kita mungkin nantinya akan bekerja dengan orang-orang yang dari belahan bumi manapun, pasti bisa lah ya. Kita harus bisa go internasional gitu loh. Nah, di sini menggunakan bahasa Inggris ini bagi saya wajib. Karena apa? Karena ketika kita membuat bahasa Indonesia, kita akan bingung tuh. Kita bingung kan penamaan dari misalnya sebuah variabel yang isinya ada banyak tuh. Kalau person kan biasanya kalau banyak itu person pakai s juga ya. Kalau jamak kan pakai s kalau di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia pakai apa dong? Kan gitu. Jadi itulah salah satu alasan mengapa kita bikin aja pakai bahasa Inggris. Book misalnya book kan satu, kalau misalnya books itu kan dua, banyak ya, lebih dari dua lah istilahnya. Jadi kalau misalnya ditaruh di Indonesia berarti kalau buku kan buku ya, kalau satu buku. Kalau banyak buku berapa, gimana kira-kira tulisannya? Buku-buku gitu, pajangan. Jadi kita pakai aja bahasa Inggris seperti itu. Jadi kita coba cek di sini, kita coba const books dengan string atau array. Mungkin kita coba aja array ya. Book 1 namanya JavaScript seperti itu. Books 2, book yang kedua namanya adalah Node.js. Nah, di sini kita tidak perlu memikirkan tentang apa itu array karena itu ada tutorial berikutnya. Nah, kita fokus aja di aturan-aturan penamaan variabel. Nah, yang kedua dimulai dari huruf underscore atau dollars. Jadi kita bisa pakai huruf di sini udah huruf huruf. Kalau kita menggunakan underscore tuh. Kita coba aja deh. Pertama deh console.logbooks. Nah, kita coba save dan di sini node index.js. Nah, di sini betul kan sudah bisa. Nah, kalau kita menggunakan underscore misalnya underscore books misalnya seperti itu, kita coba ubah lagi di sini. Apakah masih bisa? Kita clear node index.js seperti ini. Nah, masih bisa. Atau menggunakan dolar. Di sini kita coba dolar mana ya? Oh, ini dia. Dolar s. Lalu kita clear node index.js. Nah, masih bisa. Dan ini aturan yang ketiga adalah kita tidak bisa mengawali dengan nomor. Tidak akan bisa. Kita mengawali dengan nomor seperti ini, tidak akan bisa. Dan ini ada garis merah di bawah. Artinya ini tidak bisa gitu loh. Jadi kita klik problems nih, di sini problems variable declaration expected unidentified or cannot immediately follow a numeric literal ya. Di sini identifier, jadi kita tidak bisa menggunakan number di sini di awal. Jadi jangan pernah menggunakan number karena akan error. Nah, di sini kan ada garis merah di bawah itu bisa bertanda bahwa error seperti itu. Tapi setelah karakter pertama nih boleh menggunakan nomor. Contohnya book 1 misalnya, kita hapus lagi book 1 misalnya, lalu books ini kita seperti ini bisa. Tidak ada problem saya di sini ya, dan bisa.
Nah, yang keempat, setelah karakter pertama boleh menggunakan, oh ini yang keempat ya. Yang kelima, maaf. Jangan gunakan reserve word seperti if else, undefined, null, dan lain-lain. Nah, di sini kita tidak perlu menghafalkan reserve word karena semakin nanti kita belajar tentang JavaScript, kita akan tahu apa aja yang masuk ke dalam reverse word itu. Nah, di sini kita akan coba pakai ini ya. Pakai if aja. Nah, ini ada garis merah. Kalau ada garis merah, itu pertanda bahwa kita tidak bisa menggunakannya seperti itu. Atau bisa else misalnya, garis merah lagi kan, atau undefined misalnya. Undefined tidak bisa sih, tapi sebenarnya undefined itu sebenarnya tidak bisa, tapi di sini tidak ada garis merah ya. Atau null. Jadi ada yang tidak dikasih garis merah juga. Nah, ini kalau null ini ada garis merahnya. Kalau undefined, kalau tidak percaya coba aja di sini. Maaf, di sini kita coba aja. Bisa ya? Wow, ternyata bisa. Undefined bisa, berarti nanti saya coba untuk ini deh, untuk apa itu namanya, merubah ini, insya Allah. Tapi pokoknya kalau bisa jangan dipakai deh ini undefined. Soalnya apa? Karena ini kan huruf yang biasanya dipakai di ini ya, biasanya dipakai di JavaScript. Jadi misalnya consbook ini tidak dikasih tidak dikasih sebuah value dan hanya books ini saja, nanti keluarnya akan undefined. Consbook missing internal cons declaration, console log missing initializer. Oke, coba mulai. Nah, di sini undefined nih. Jadi kalau bisa jangan pakai undefined ya kalau buat penamaannya. Nah, yang aturan yang keenam harus bisa dipahami. Jangan pakai A misalkan atau B misalkan. Ini apa ini? Kok digital A atau B itu bisa membingungkan kita di masa depan dan juga bisa membingungkan programmer lain atau rekan kita seperti itu. Jadi kita harus bisa memberikan nama yang mudah dipahami. Misal isinya adalah buku-buku ya. Kita harus kasih books seperti itu. Atau kalau kita membuat variabel yang isinya adalah sebuah angka, jadi kita number seperti itu atau numbers seperti itulah. Jadi kalau bisa harus bisa dipahami seperti itu. Tidak bisa menambah spasi atau strip di aturan ketujuh. Jadi kita tidak bisa menambah spasi seperti ini, books seperti ini, strip juga tidak bisa. Ada garis merah tuh di situ. Ada garis merah, atau book seperti ini juga nggak bisa karena ada garis merah di bawah. Dan case sensitif ya, case sensitif alias huruf besar dan huruf kecil berpengaruh. Jadi kita copy aja, kita paste di sini, kita di sini coba nih di S ini huruf besar misalnya, kita console log ini copy paste di sini, S-nya gede juga. Nah, di sini ada React Native misalnya, React JS nih, coba. Nah, kita akan coba di konsol semua dua. Nah, berbeda bukan, karena case sensitif seperti itu. Nah, yang ini sebaiknya menambahkan titik koma di belakang nih, di sini nih. Kita sebaiknya menambahkan titik koma di sini. Sebenarnya tidak memakai ini juga tidak apa-apa, tapi untuk kerapian ya pakai inilah ya. Karena biasanya kalau di bahasa lain hilang ini aja bisa error, tapi kalau di JavaScript unik sih. Ini nggak ada masih tetap bisa. Seperti itu. Titik koma tuh. Yang ke-10 aturannya adalah menggunakan camel notation. Camel itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya unta, dan camel notation itu diibaratkan seperti punuk unta. Jika kita ingin menulis variabel dengan 2 kata atau lebih, kita kan tidak bisa menggunakan spasi atau dash atau yang strip itu ya. Maka camel notation hadir
untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita bisa coba di sini box ini hapus saja. Ini hapus, ini hapus. Nah, di sini cara menghapus Ctrl Shift K. Ctrl Shift K. Jadi menghapus satu line seperti itu. Nah, di sini kita bisa coba misalnya books ya. Coba ya. Jangan books. 1 2 3 seperti itu. 1 2 3 4. Jadi setiap ada dua kata nih, one satu kata. Lalu kata yang kedua two. Kata yang kedua ini diawali dengan huruf besar. Kata yang ketiga diawali dengan huruf besar juga. Awalnya seperti itu. Jadi karena kita tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita gunakan camel notation. Nah, tapi diingat bahwa camel notation itu huruf pertama, awal katanya itu, awal hurufnya adalah huruf kecil. Nah, kalau huruf besar itu Pascal notation, dan itu nanti saja karena itu digunakan untuk class ya. Jadi kalau untuk penamaan variabel kita gunakan camel notation seperti itu. Jadi tutorial kali ini cukup sampai di sini, dan terima kasih. Sampai jumpa.